Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Eksplorasi empon-empon menjadi salah satu proyek yang menarik untuk dilakukan sebagai aktivitas pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Proyek ini bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia melalui tanaman empon-empon yang dipercaya masyarakat lokal secara turun-temurun memberikan efek yang baik bagi kesehatan yang dimasukkan dalam pengalaman belajar yang kontekstual bagi siswa, guru, dan masyarakat sekolah lainnya. Kali ini kita akan belajar mengenal empon-empon dan 12 tanaman yang termasuk di dalamnya. Apakah nama empon-empon jadi rajin didengar telinga kita semenjak pandemi COVID-19 melanda? Empon-empon ternyata berasal dari bahasa Jawa dari kata empu yang berarti rimpang induk atau akar induk. Tanaman yang termasuk dalam empon-empon sering disebut dalam masa pandemi ini karena bisa meningkatkan imunitas, bahan obat tradisional, bahkan bisa menjadi bumbu masakan. Dilansir dari buku Budidaya Empon-empon Berkhasiat karya Hieronymus Budi Santoso, tanaman empon-empon memiliki senyawa aktif flavonoid, saponin, dan minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai obat. Rimpang, jahe, dan lengkuas bersifat pedas. Mengapa? Sebab keduanya mengandung oleoresin yang berkhasiat untuk menghangatkan badan, menjaga stamina, dan mengobati batuk. Jelas Hieronymus dalam buku tersebut. Selain khasiatnya yang sangat baik bagi tubuh, tanaman yang termasuk empon-empon ternyata juga mudah dirawat. Mereka bisa ditanam dengan cara mengoptimalisasikan tanah pekarangan dan gerakan pendayagunaan herbal. Bahkan, temulawak sebagai salah satu empon-empon memiliki bunga dan daun cantik sehingga bisa menjadi tanaman hias. Lalu, apa saja yang termasuk dalam empon-empon? 1. Temulawak. Kandungan utamanya adalah kurkumin dan minyak atsiri. Bahan pertama disebut bisa digunakan sebagai obat anti radang dan anti hepatotoksin atau anti keracunan obat. Karena tingginya kandungan baik dari temulawak, ia sering disebut tanaman multiguna. 2. Temu putih. Di Perancis, temu putih digunakan sebagai bahan ramuan herbal pahit untuk menyembuhkan pasien yang mengalami perut kembung dan gangguan pencernaan. Sedangkan di Tiongkok, temu putih digunakan sebagai terapi kanker rahim karena mampu meningkatkan efektivitas pematian sel kanker, para radioterapi, dan kemoterapi. 3. Temu mangga. Senyawa aktif yang terdapat di dalamnya termasuk flavonoid, saponin, kurkuminoid, tanin, kurkumin, amilum, gula, damar, dan protein toksik. Khasiatnya untuk mencegah kanker, menambah nafsu makan, dan mengobati sakit perut. 4. Temu kunci. Khasiat temu kunci adalah untuk penangkal masuk angin, pereda panas dalam, bahkan bisa untuk pemacu produksi air susu ibu. Temu kunci bahkan dikenal sebagai bumbu sayur bening dengan rasa yang segar. 5. Temu hitam. Paling terkenal dibandingkan tanaman empon-empon yang lain dan kerap disebut temu ireng. Ia memiliki bunga dan daun yang sedap dipandang sehingga cocok untuk tanaman hias. Sedangkan untuk khasiat obat,
temu ireng berguna untuk penambah nafsu makan, minuman ampuh untuk sehabis bersalin, mengobati kudis, batuk berdahak, dan sesak napas. 6. Temu giring merupakan salah satu bahan utama dari jamu yang dijual oleh industri farmasi. Bermanfaat untuk pelangsing tubuh, penenang rasa, menuntaskan cacingan pada anak, disentri, bau badan, dan mengobati luka. 7. Lengkuas. Lengkuas memiliki ragam nama asing sesuai dengan lokasi ditemukannya. Diketahui, nama lainnya termasuk lengkue dari Aceh hingga Grosil Galgan dari Jerman. Khasiatnya antara lain menambah nafsu makan, mengobati rematisme, sakit limpa, bronkitis, morbili, dan menumpas panu. 8. Lempuyang. Berdasarkan ukurannya terbagi 3, lempuyang gajah, lempuyang emprit, dan lempuyang wangi. Gunakan lempuyang untuk mengatasi anemia, menambah nafsu makan, dan mengobati kaki encok. 9. Kunyit. Tanaman dengan warna khas ini sudah lama digunakan sebagai bahan perawatan kecantikan, yaitu untuk membabat ketombe, membebaskan wajah dari jerawat, dan lulur kulit. 10. Kencur. Digunakan untuk ramuan obat dan bahan masakan. Saking bergunanya, tanaman ini menjadi ternama untuk dibudidayakan. Ia memiliki daun unik dan bunga cantik berwarna putih yang bisa dijadikan tanaman hias. 11. Jahe. Sudah bukan rahasia lagi khasiat dari jahe yang bisa menyembuhkan encok, sakit pinggang, capek pegalinu, batuk, hingga mengatasi impoten. Pengolahan jahe bahkan termasuk modern karena bisa dijadikan wujud asinan dan permen. 12. Bangle. Tidak banyak yang tahu jika bangle bisa digunakan sebagai analgesok dan obat lemah jantung, sakit kepala, pencahar, dan penurun panas. Ia bisa ditanam dengan mudah asalkan terpapar sinar matahari dengan baik dan langsung. Nah, sudah diingat apa saja kegunaan empon-empon tersebut? Jika sudah, kalian bisa mempelajari teknik pengolahan empon-empon untuk berbagai masakan, obat herbal, dan juga minuman kesehatan. Demikian pembahasan kita tentang mengenal empon-empon dan 12 tanaman yang termasuk di dalamnya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama apa yang disampaikan oleh M.H. Ainun Najib berikut ini. Hidup ini sangat luas dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga. Untuk itu, diperlukan bukan sekedar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari, melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari. Terima kasih atas segala perhatian dan support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.